Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dasar pokok keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan Profesor Dr. Saleh As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau masih di dalam al-babul awal, al-imanu billah. Bab yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih kita di dalam al-faslu al-thani, tauhid al-uluhiyah. Pasal yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan masih di dalam al-mabhatsu tsani, wujubu ifradillahi bil ibadah,
kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan kita pada kesempatan kali ini masih di dalam al-matlabul awal, sub pembahasan yang pertama, yaitu al-ibadah la tuqbalu illa bisyartain. Ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas syarat yang pertama adalah al-ikhlas fiha lil ma'bud. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang diibadahi. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian ikhlas secara bahasa. Salah satu pengertiannya secara bahasa adalah al-ikhlas, yaitu an-naqa, artinya bening. Artinya adalah bening. Kemudian arti ikhlas secara bahasa juga yang kedua apa? As-safa, murni. As-safa yaitu murni. Kemudian arti ikhlas secara bahasa juga adalah at-tanazzuhu 'anil akhlaqi wal awsyab. Terlepas dari campuran dan kotoran. Ini arti ikhlas secara bahasa yang sudah kita pelajari. Kemudian arti ikhlas secara istilah syariat banyak kita sebutkan. Ikhlas bisa sinonim dengan apa? Dengan tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ikhlas juga sinonim dengan Islam, yaitu al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ikhlas artinya menyerahkan diri kepada Allah dan tunduk patuh kepadanya serta berlepas diri dari kesyirikan. Yang ketiga, ikhlas sinonimnya adalah ihsan, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, maka meyakini bahwa Allah melihat ibadah kita. Kemudian yang keempat, ikhlas adalah sinonim dengan kebalikan dari ar-riya. Ikhlas adalah kebalikan dari ar-riya. Riya yaitu pengertiannya adalah memperlihatkan amal di hadapan manusia atau memperbagus amal di hadapan mereka untuk dipuji oleh mereka. Nah, ikhlas adalah memperlihatkan amal hanya di hadapan Allah, memperbagus amal hanya di hadapan Allah untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pengertian ikhlas yaitu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa, yaitu beramal tidak menuntut yang melihatnya, menyaksikannya selain Allah, dan tidak mencari yang memberi ganjarannya selain Allah SWT. Itulah ikhlas. Nah, kemudian kita sudah jelaskan dalil-dalil tentang ikhlas sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini ada 3 dalil. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang patut diperhatikan juga tentang ikhlas yang belum kita kupas adalah bahwa ikhlas sering digandengkan dengan kata niat. Ikhlas sering digandengkan dengan kata niat. Misalkan ada orang beramal ibadahlah yang ikhlas.
beramal ibadahlah dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendalili dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas, salah satu dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ikhlas sering disebut dengan kata niat. Ya. Niatnya harus karena Allah. Nah, itu maksudnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita pelajari juga tentang ikhlas adalah permasalahan yang sering sekali ditanyakan, yaitu bagaimana hubungan ikhlas dengan keinginan untuk perkara dunia. Apakah mengurangi keikhlasan kalau ada orang beramal ingin perkara dunia? Ya. Seperti misalkan bersedekah agar dilipatkan rezekinya. Bersedekah agar dilipatkan rezekinya. Nah, ini bagaimana di dalam pengertian tentang keikhlasan? Begitu juga kapan keikhlasan itu diganggu oleh riya. Kapan keikhlasan itu diganggu oleh riya. Ini yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah ta'ala. Baik. Yang pertama adalah perkara beramal menginginkan perkara dunia. Ya. Beramal ingin perkara dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang paling utama, poin pertama adalah yang paling pertama dan paling utama. Seseorang beramal karena ingin mendapat ridho Allah. Ini adalah derajat yang paling tinggi dalam beramal. Ya, seseorang ingin mendapatkan ridho Allah. Ini adalah derajat yang paling tinggi dalam beramal. Kemudian sebentar. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ridhonya. Tentang ridhonya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yabtaghuna ridwanun minallah. Yabtaghuna fadlan minallah. Di antaranya surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Surat Al-Fatah ayat 29. Muhammad itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka sujud, ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Lihat di situ, ya. Ini adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Tingkatan keimanan yang paling tinggi dalam beramal ibadah. Beramal ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb mereka. Ini dalam masalah haji. Ya, di dalam masalah haji. Begitu juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Yang artinya orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam beramal ibadah. Yaitu beramal ibadah ingin hanya ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang beramal ibadah ingin dunia, maka ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, beramal ibadah ingin dunia dan perkara dunia tersebut terdapat di dalam dalil Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amal ibadah ini diperbolehkan. Seperti bersedekah ingin mendapatkan harta yang lebih banyak, maka diperbolehkan karena disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti satu biji menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulirnya menumbuhkan 100. Kemudian Allah melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau orang bersedekah menginginkan tambahan harta dari sedekahnya, maka tidak mengapa. Tetapi ada syaratnya, harus dibarengi dengan niatan beribadah kepada Allah. Bukan hanya murni harta. Kalau hanya murni harta, maka nanti beda permasalahannya. Ya. Itu tadi disebutkan oleh Allah
di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian ini adalah poin pertama apabila beramal menginginkan dunia, yaitu amalannya tersebut jika disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih maka diperbolehkan dengan syarat harus ada niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Yang artinya sedekah tidak pernah mengurangi harta. Berarti dia menambah hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian sedekahkan maka Allah akan langsung menggantinya. Surat Saba ayat 39. Tapi dengan syarat tadi ya, syaratnya harus ada niatan ibadah, bukan hanya dunia saja. Baik. Kemudian yang kedua, apabila amal dibarengi dengan niatan ingin dunia. Apabila niatan ingin dunianya lebih besar daripada niatan ingin ibadahnya, maka ini wallahu alam haram hukumnya. Apabila niatan ingin dunianya lebih besar daripada ingin ibadahnya, maka ini haram hukumnya. Seperti misalkan seseorang berhaji, di dalam berhajinya dia niat ingin beribadah haji, akan tetapi kemudian dia niatan ingin berdagangnya lebih besar dibandingkan mendapatkan pahala ibadah hajinya, maka ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena lebih mendahulukan niatan dunia daripada niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berhaji boleh untuk berdagang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, pada ayat Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhan kalian apabila kalian sedang berhaji. Surat Al-Baqarah ayat 198. Tetapi jika niatan berdagangnya lebih kuat daripada ingin berhajinya, ingin mendapatkan pahala berhajinya, maka ini hukumnya haram. Kenapa? Karena mendahulukan niatan dunia daripada niatan ibadah. Termasuk di dalamnya apabila ada orang puasa dengan niatan ingin diet, lebih besar niatannya dibandingkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya haram. Kenapa? Karena lebih mendahulukan niat dunianya dibandingkan niat akhiratnya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila niat amal ibadah apabila beramal ibadah tetapi dia niatkan murni hanya untuk dunia, maka ini haram dan termasuk kesyirikan akbar. Termasuk kesyirikan akbar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka amalkan di dunia. Sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini kalau seandainya beramal ibadah tidak ada niatannya kecuali ingin dunia. Contoh, seorang sholat ingin mencari jabatan dari sholatnya, murni hanya untuk jabatan. Contoh, seorang bersedekah hanya ingin mendapatkan perkara dunia, seperti bersedekah hanya ingin mendapatkan harta yang lebih, hanya ingin kesembuhan orang yang sakit, hanya ingin lancar rezeki, menyambung hubungan rahim, hanya ingin lancar rezeki. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kalau niatannya cuma itu, maka itu termasuk kesyirikan akbar. Berdasarkan surat Hud ayat 15 sampai 16. Ada orang enggak pernah sholat, lalu dia sholat karena ingin mencari muka dan jabatan di hadapan bosnya. Karena bosnya Allah bertakdir ahli sholat, maka dia ingin mencari muka di hadapan bosnya. Padahal dia tidak ingin sholat, dia mengerjakan sholat hanya karena ingin dunia. Nah, ini masuk ke dalam surat Hud ayat 15-16, syirik akbar. Ya, itu adalah syirik akbar. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang terakhir, apabila ada amal ibadah, niatan ingin pahala dari Allah sama dengan niatan ingin dunia. Ya, sama dengan niatan ingin dunia. Maka jawabannya adalah boleh, tetapi kurang afdal. Boleh, tetapi kurang afdal. Karena yang paling utama adalah beribadah yang ikhlas, benar-benar ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan pembicaraan yang sering ditanyakan juga adalah masuknya riya ke dalam ibadah. Nah, sekarang tadi saya ingin bertanya dulu biar saya tahu bahwa Bapak Ibu paham atau tidak. Kalau ada orang yang beramal ibadah hanya ingin, pertanyaannya adalah apa tingkatan yang paling afdal di dalam beramal ibadah? Beramal mengharap apa? Ridha Allah saja. Ya, beramal mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian, bolehkah seorang berpuasa kemudian menginginkan ibadah dan juga disertai niat menjaga kesehatan?
Hah? Boleh. Boleh, akan tetapi apa? Kurang afdal. Ya, apalagi kalau seandainya menjaga kesehatannya lebih tinggi daripada ibadahnya, maka menjadi haram. Paham ya? Contoh yang lain lagi, seorang bersafar berhaji. Boleh enggak dia saat berhaji juga berniat untuk berdagang di sana? Bawa gudang garam. Salah. Menyebut merek salah. Bawa rokok. Nah, ya. Haram jelas ya. Baik, bawa kain sasirangan. Dan itu pengalaman ini, di Mina kita kadang-kadang mencari barang-barang yang tidak ada di negara kita. Pernah ada bilah pisau dari Rusia menukar. Kemudian ada jaket, mantel, kan di sana kalau musim dingin luar biasa dinginnya. Kemudian kita cari ya cocok untuk kita gitu. Dan memang kuat, Masya Allah. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbik. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari rezeki di musim haji dengan cara berdagang. Nah, pertanyaannya, berhaji berniat beribadah tapi juga niat berdagang. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, tapi kurang afdal. Nah, berjihad ingin dapat ghanimah, harta rampasan perang, budak, bule. Ya Pak. Berjihad dengan niatan ibadah, tapi ingin dapat harta rampasan perang. Salah satu harta rampasan perangnya budak, bule. Lumayan memperbaiki keturunan. Boleh tidak? Jawabannya boleh, akan tetapi kurang afdal. Ya. Nah, kemudian, nah ini Kak Saiful jalan dari situ, dari rumah Sidin ke masjid. Sengaja beliau jalan. Di samping ingin dapat banyak pahala, tapi juga ingin bepaluhan. Biar sehat. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kurang. Baik, agar lebih jelas saya tulis yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ini judulnya adalah Aqsamul Amal ma'a iradatid dunya. Pembagian amalan disertai keinginan dunia. Yang paling pertama dan paling afdal, kita tulis al-afdal. Ya, al-afdal, paling afdal adalah iradatu ridwanillah minal amal faqat. Hanya ingin ridha Allah semata dalam amal ibadahnya. Ini yang pertama. Dalilnya tadi sudah disebutkan beberapa dalil. Yang pertama apa dalilnya? Surat apa? Tentang surat Al-Fatah, tentang Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka, Nabi dan para sahabatnya selalu ruku, selalu sujud mencari karunia Allah dan ridha Allah semata. Ya, mencari karunia Allah. Dan juga dalam kasus kaum Ansar, kaum Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang Muhajirin yang meninggalkan harta, rumah, tanah kelahiran mereka mencari karunia dan ridha Allah. Nah, ini adalah banyak tadi ayatnya sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu yang terkumpul. Al-amal idza khalatahu niyatud dunya. Al-amal idza khalatahu niyatud dunya. Khalatathu niyatud dunya. Amalan yang dicampuri keinginan dunia. Maka alif idza wujida dalil fahadha jaiz. Jika ini A ada dalil maka ini boleh. Contohnya seperti apa? Contoh sedekah ingin bertambah apa? Harta. Kemudian nyambung silaturahim ingin bertambah harta dan umur. Boleh. Tapi dengan syarat bisyarat wujudu niyatil ibadah lillah subhanahu. Dengan syarat harus ada niat ibadah kepada Allah. Kalau tidak ada niat ibadah, sedekahnya murni hanya untuk harta, silaturahimnya murni hanya untuk bertambah umur, maka apa hukumnya? Haram. Ya, kalau ini boleh. Kalau ini boleh, dengan syarat harus ada niat ibadah kepada Allah. Jadi ketika dia bersedekah, dia ingin keluarganya sembuh. Boleh tidak? Boleh. Tapi dia berharap pahala dari Allah, kemudian juga berniat ingin keluarganya sembuh. Ya, tapi tentunya yang seperti ini kurang afdal. Yang lebih afdal yang mana? Yang ini, yang pertama. Yang paling afdal adalah yang pertama. Baik. Ini ba, ya, saya hapus. Ini alif maksud saya. Ini a. Kemudian yang ba, ba idza lam yujad ad-dalil.
wan niyah lid dunya aqwa fahadha haram. Tidak ada dalil, tetapi niat dunia lebih kuat daripada ibadah. Maka ini hukumnya apa? Haram. Ini B. Seperti misalkan jalan dari rumah ke masjid untuk sehat, nggak ada dalilnya. Nah, jika lebih kuat daripada niat ibadah, maka haram. Jika lebih kuat daripada niat ibadah, maka haram. Puasa untuk sehat, jika lebih kuat niat dunia daripada niat ibadah, maka haram. Paham ini? Ya. Ini yang ketiga, yang kedua di dalam permasalahan amalan yang dicampuri dengan keinginan dunia. Kemudian yang ketiga, jim, iradatuhu lid dunya faqat fahadha syirkun akbar. C, keinginan hanya dunia saja, maka ini syirik akbar. Ini haram dan syirik akbar. Ya, keinginan untuk dunia saja. Dalilnya yang sudah kita sebutkan ini, surat apa? Hud ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16. Nah, sekarang kita membicarakan tentang amalan-amalan yang masuk ke dalamnya riya. Yang pertama, apabila niat awal dari amalan adalah riya, maka amalannya terhapus. Yang pertama, apabila niat awal, niat asal dari amalan adalah riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, maka ini adalah haram dan amalannya terhapus. Seperti orang sholat dari niat awal sebelum takbiratul ihram, muasal niatnya sudah ingin riya, maka ini dari dia takbiratul ihram sampai salam tidak ada pahalanya, batal pahala amalnya. Kenapa? Karena riyanya dari asal niatnya, dari asal niatnya. Yang kedua, riya masuk ketika sedang beramal. Awalnya ikhlas hanya karena Allah. Kemudian baru masuk riya saat sedang beramal.
Maka para ikhwah, ini dilihat. Keadaan yang pertama, apabila awal ibadah tidak ada kaitannya dengan akhir ibadah, maka berarti awal ibadahnya yang ikhlas tanpa riya sah, dan akhir ibadahnya batal, tidak ada pahalanya. Ya, seperti misalkan seseorang mempunyai 100.000 di kantongnya, lalu dia bersedekah 50.000, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Imbah bersedekah, ada yang melihat, cuma pinanya yang melihat ini kada igul-igul, maka dia ingin dilihat kembali. Akhirnya 50.000 yang kedua dia sedekahkan lagi, tapi tanpa keikhlasan, riya. Dia riya di 50.000 yang kedua. Maka 50.000 yang pertama ikhlas, bagaimana hukumnya? Sah, semoga diterima oleh Allah SWT. 50.000 yang kedua, nah, karena ada riyanya, batal pahalanya. Apakah ada kaitannya satu dengan yang lainnya? Tidak ada, karena terpisah sedekah pertama dengan sedekah yang kedua. Keadaan yang kedua yaitu ada ikatan antara ibadah, awal ibadah dengan akhir ibadah. Ada ikatan antara awal ibadah dengan akhir ibadah. Nah, kalau ada ikatan antara awal ibadah dengan akhir ibadah, kalau seandainya dia berusaha menolak riya itu, ya, berusaha menolak riya terus sampai akhir ibadah, meskipun dia ingin dilihat orang, tapi dia usahakan ingin dilihat oleh Allah saja, kalbunya seperti itu. Meskipun dia ingin dipuji oleh orang, tapi dia terus berusaha, saya hanya ingin dapat pujian dari Allah saja, terus seperti itu sampai akhir ibadah. Maka yang seperti ini tidak berbahaya amal ibadahnya, tetap sah dan diharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pas di tengah-tengah kemasukan riya sampai akhir amal dia tenang dengan riya itu, bahkan semakin menjadi-jadi riyanya, maka pada saat itu seluruh amal ibadahnya dari awal tadi sampai akhir tadi tidak diterima. Contoh, sholat subuh rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua mulai ingin dipuji, ingin disanjung, ya kan? Rakaat kedua. Nah, kalau dia lawan, apa tadi? Aman. Kalau dia tidak lawan sampai akhir, maka rakaat pertamanya bermasalah enggak? Hah? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena ada hubungan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Nah, kemudian keadaan yang ketiga adalah apabila riya datang setelah amal, maka ini tidak bermasalah. Ya, riya datang setelah amal karena amalnya sudah dikerjakan. Nah, ini ulun tulis ya. Silakan dihapus. Jadi sekarang kita membicarakan riya. Kalau tadi kan beramal ingin dapat dunia. Ini enggak beramal ingin dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia. Riya tadi teh. Nah, bagaimana pembagiannya? Ya, saya bagi saja seperti ini. Al-amal idza dakhalahu riya.
beramal jika dimasuki riya. Maka yang pertama, apa tadi yang pertama? Jika niat asal awal riya, maka apa? Seluruh ibadah tersebut, bukan seluruh ibadahnya, bukan, seluruh ibadah tersebut terhapus pahalanya. Ya. Contoh sholat, dari awal niat sholat sudah ingin riya, seluruh ibadah sholatnya yang tadi dia kerjakan itu terhapus pahalanya. Ini yang paling parah. Yang kedua adalah riya masuk di tengah-tengah amal. Maka ini ada dua keadaan. Yang pertama, ada hubungan antara apa? Awalan dan akhiran amal. Nah, kita sebutkan tidak ada dulu, tidak ada. Ya, tidak ada hubungan antara awalan dan akhiran amal. Tidak ada hubungan antara awalan dan akhiran amal. Contohnya seperti apa tadi? Sedekah 50.000, ikhlas. Sedekah 50.000 yang kedua riya. Maka yang kedua saja yang bermasalah. Yang pertama ikhlas, aman. Contoh yang lain lagi, sholat dan wudu. Wudunya ikhlas, sholatnya riya, wudunya kena terhapus enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara wudu dan sholat. Ya, ini tidak ada hubungan antara awalan dan akhiran amal. Yang seperti ini yang terhapus adalah akhiran amalan yang dimasuki riya. Nah, baik. Sekarang riya masuk di tengah amal, ya, dan ada hubungan antara awalan dan akhiran. Contohnya seperti apa tadi? Sholat subuh rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka ada beberapa perkara di sini. Satu, jika berusaha menolak, saat di tengah-tengah datang riya, dia tolak sampai selesai, ya, maka selamat amalnya. Jika tidak berusaha menolak, maka tidak selamat amalnya. Seluruhnya, awalannya dan akhirannya.
Contoh sholat subuh, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua riya. Tapi dia tidak tolak, dia malah menjadi-jadi riyanya. Malah menjadi-jadi. Maka sholat subuhnya di rakaat pertama dan rakaat kedua semuanya terhapus. Nah, ini pembagian riya yang masuk ke dalam amal ibadah. Nah, terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal berikut bukan riya. Pertama, jika orang memuji kita tanpa ada maksud dari pujian itu, tanpa kita tidak bermaksud dengan pujian tersebut. Orang memuji kita, kita tidak ada maksud untuk dipuji. Maka ini tidak riya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Orang muji, kita tidak menuntut pujian, kita tidak mengharap pujian, tapi orang muji. Itu kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Kemudian yang kedua, popularitas, mendapatkan popularitas tanpa dipaksakan, tanpa mencari-cari. Seperti seorang alim akhirnya populer, terkenal, tanpa dia cari-cari. Ya, Ustaz, nyari-nyari itu gimana maksudnya? Gampang nyari-nyari zaman sekarang. Tapi kalau anak terkenal zaman sekarang, pergi ke Mekah, sampai di Mekah bertelanjang, kemudian kencingi air zam-zam, sumur zam-zam. Oh, terkenal tuh. Ya, terkenal. Nah, orang ini dia tidak ingin terkenal, tapi populer dengan sendirinya. Karena bisa diambil manfaat oleh orang lain, ilmunya, akhlaknya, dan seterusnya. Ini bukan riya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bukan riya adalah memperbagus penampilan sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak mendatangkan kesombongan. Memperbagus penampilan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah menyukai yang bagus, sesungguhnya Allah Maha bagus dan menyukai yang bagus. Nah, ini termasuk hal yang bukan riya. Baik. Selesai perkara ikhlas, insyaallah taala, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Bismillah. Apa yang harus dilakukan jika kita ingin membayar hutang yang sudah lama belum lunas, tapi kita hilang kontak sama sekali dengan orang yang menghutangi? Apakah saya wakafkan saja atas nama yang menghutangi saya? Maka jawabannya tidak boleh. Wajib dikembalikan uang orang. Caranya bagaimana Ustaz? Hilang kontak. Cari kontaknya. Ya, cari kontaknya. Karena itu harta orang lain, masih ada tanggungannya sama si fulan. Maka harus dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Nah, jangan bermudah-mudah. Sudah ulun sedekahkan Ustaz. Enggak, siapa yang rela? Mungkin dia tidak rela untuk disedekahkan. Yang memberikan piutang mungkin tidak rela untuk disedekahkan. Ustaz, saya sudah cari jauh, lawas mencarinya.
ya, lama nyarinya, belum dapat, maka bisa mungkin dia sedekahkan dan dia niatkan pahalanya untuk yang menghutanginya. Tetapi asal hukumnya tetap dikembalikan dan berusaha mengembalikan kepada orang yang menghutanginya. Dan inilah bahayanya hutang. Ya, bahayanya hutang. Bismillah. Semoga Allah memampukan kita untuk umroh. Saya sudah umroh di 2023 Ustaz, dan saya ingin umroh lagi di 2024. Tapi suami saya tidak mau, dia pengen beli rumah. Suatu ketika saya cekcok sama suami saya dan mengatakan, demi Allah saya tidak mau beli rumah yang ditaksir suami saya. Tapi suami saya tetap pengen beli. Saya harus bagaimana Ustadz? Di sisi lain kami kerja berdua dan saya juga ingin beli rumah itu karena tidak tega melihat suami saya. Saya sangat mendambakan rumah itu. Kayak apa pian nih? Asalnya kan ada hakun, mbah tuh hakun. Nah, begitulah perempuannya. Maka gini, memiliki rumah adalah sebuah kebaikan, terutama bagi pasangan suami istri, dan itu hak istri. Allah berfirman, memiliki rumah adalah sebuah kebaikan, dan hak istri adalah diberikan tempat tinggal. Tidak mesti harus beli, ya, diberikan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah istri-istri kalian dari tempat tinggal yang kalian sanggupi untuk menempatkannya di situ. Nah, ini tidak mesti harus beli, boleh kontrak, boleh nyewa, yang penting ada tempat tinggalnya. Bahkan termasuk hak istri berumah sendiri, tidak dicampur dengan keluarga suami. Ini perhatikan para suami, ya. Tidak nyaman apalagi yang sudah ngaji, yang bercadar, yang tidak nyaman untuk tinggal di rumah keluarga suami, yang di situ ada adik ipar suami, yang di situ ada yang bukan mahram istri. Ya, itu hak istri untuk berumah sendiri. Hak istri. Nah, kemudian setelah itu yang ingin saya sampaikan adalah apabila seseorang memiliki dua kemaslahatan yang ingin dia kerjakan, memiliki rumah dan mengerjakan ibadah umroh, mana yang lebih didahulukan? Ini kan dua-duanya baik, memiliki rumah dan mengerjakan ibadah umroh. Maka jawabannya adalah secara umum, ini dulu saya jawab secara umum. Apabila ada dua kemaslahatan yang ingin dikejar, sedangkan kemampuannya cuma salah satu dari dua tersebut, maka lakukanlah mana yang paling anfa' li hayatika wa aslah li qalbik, yang paling bermanfaat untuk kehidupanmu dan paling bagus untuk kalbumu. Nah, itu catatannya. Ustadz, saya di malam hari bangun malam, mana yang lebih saya dahulukan? Sholat terus atau baca Quran terus atau berdoa terus atau istighfar terus? Mana yang lebih saya dahulukan? Maka jawabannya, yang paling bermanfaat untuk kehidupanmu dan paling baik untuk kalbumu, itulah yang dikerjakan. Nah, sama seperti ini, yang paling bermanfaat untuk kehidupanmu dan paling baik untuk kalbumu, kerjakanlah itu. Nah, kemudian nanti ada perkara-perkara yang menguatkan satu dari yang lainnya, seperti disebutkan dalam pertanyaan, sudah berumroh sebelumnya.
maka pada saat itu ikuti suami, yaitu membeli rumah. Ya, karena sudah berumrah, karena hukum berumrah adalah apa? Wajib 1 kali seumur hidup. Berarti kewajibannya sudah dia kerjakan. Nah, kemudian pada saat itu ada maslahat untuk membeli rumah. Dan ini lebih baik untuk kehidupan dan juga untuk qalbunya. Nah, seperti itu. Caranya seperti itu selalu, ya, wallahu a'lam. Apa saya pelit kalau setiap saya dapat rezeki banyak atau jualan saya rame, saya makin banyak sedekah. Tidak ada niatan apa-apa, cuma pengen masih banyak aja rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau jualan biasa saja saya tidak sedekah. Maka yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah disyariatkan. Baik di dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi, dan dijanjikan ampunan dan dicap sebagai orang yang bertakwa, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Bersedekahlah selama dia mampu, bersedekahlah. Wallahu a'lam. Mohon tips agar kami terhindar dari riya sedangkan manusia senang dengan pujian. Nah, jawabannya adalah ada 2 penyebab riya. Ingin dipuji dan ingin dapat hadiah dari manusia. Makanya orang riya. Imam memperbagus bacaannya, muadzin memperbagus azannya, ya, mujahid memperbagus jihadnya, karena 2 sebabnya. Yang pertama ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan dari manusia, dan yang kedua ingin dapat hadiah dari manusia, entah itu tahta, harta atau wanita. Nah, 2 ini harus kita penggal perasaannya. Yang pertama tadi apa? Ingin dapat pujian, sanjungan. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, jika kamu ingin memenggal rasa ingin dapat pujian, sanjungan, maka ilmu keyakinan annahu, kamu harus yakin bahwa la ahada madhuhu zain wa dhammuhu syain illallah. Tidak ada yang pujiannya itu benar-benar terpuji, mutlak, absolut, dan tidak ada yang celaannya itu benar-benar tercela, mutlak, absolut, kecuali Allah. Maka pada saat itu mintalah pujian dari Allah. Pujian manusia sebentar, pujian dari manusia seadanya, pujian dari manusia tidak selamanya. Tapi pujian dari Allah, maka malaikat Jibril akan memujinya, seluruh malaikat akan memujinya, seluruh penduduk langit akan menyukainya jika dipuji oleh Allah. Maka cari pujian Allah. Itu adalah cara memenggal penyebab riya yang pertama. Cara memenggal penyebab riya yang kedua, apa tadi penyebab riya yang kedua? Ingin dapat hadiah, harta, tahta, wanita. Maka caranya adalah ilmu keyakinan annahu laisa syai'un tuhibbuhu minan nas illa wa biyadillah khazainu. Bahwa tidak ada sesuatu yang kamu inginkan dari manusia kecuali Allah yang mengizinkannya. Kalau Allah kata tidak sampai kepadamu, tidak akan sampai. Kalau Allah kata tidak akan diberikan kepadamu, tidak akan diberikan. Meskipun air ini dekat dengan bibir saya. Tapi kalau Allah bertakdir tidak akan masuk ke dalam mulut saya, tidak akan masuk. Maka pada saat itu mintalah hanya kepada
Allah. Dengan dua sikap itu dia akan ikhlas jauh dari riya. Jadi kuncinya adalah mengetahui penyebab riya dan mengetahui menghilangkan penyebab tersebut. Wallahu a'lam. Jika seorang muslim beribadah murni hanya untuk dunia, itu melakukan kesyirikan akbar. Apakah bisa kita katakan bahwa ia keluar dari Islam secara teori takfir mutlak? Ataukah pelakunya hanya sedang melakukan dosa besar dan ibadahnya sebatas tertolak saja tanpa sampai ke taraf kekafiran? Karena yang saya tahu syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jawabannya adalah keluar dari Islam. Karena dia menginginkan hanya dunia dari amalnya tersebut, tidak menginginkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluar dia dari Islam kalau seandainya ingin dunia, seperti munafik akbar. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Mereka riya kepada manusia. Munafik akbar riya. Hanya ingin dari sholatnya pujian manusia. Tidak ingin sama sekali selain pujian manusia. Hanya ingin hadiah dari manusia, hanya ingin dunia dari manusia. Ya, maka ini syirik akbar. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan kita akan membicarakan tentang mutaba'ah. Ya, apalagi berkaitan dengan bulan Maulid ini. Mutaba'ah, ya. Mudah-mudahan nanti kita lebih jelas lagi tentang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.